Misalnya kita punya rumah nih, rumahnya kebakaran hebat, terus perlu mobil pemadam kebakaran supaya bisa memadamkan api. Tapi karena nggak datang-datang, kita ambil apar tabung kecil, tuh kita semprot-semprot. Ya mungkin apinya akan padam sedikit, tapi akan muncul lagi dan tidak akan memadamkan api kebakaran itu. Nah, gambarannya seperti itulah. Itu ya, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSPB, berjumpa lagi kita di program acara Meet the Expert Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, yang pada kesempatan kali ini narasumber kita yang sudah hadir adalah Dr. Suryani Trismiasih, spesialis patologi klinik, yang juga merupakan Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Di kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang bersama beliau terkait plasma konvalesen, di mana plasma konvalesen ini sangat sekali dibutuhkan bagi pasien-pasien yang terdiagnosis COVID-19 dalam kondisi sedang berat dalam masa perawatan. Kita akan berbincang-bincang bersama beliau. Oke, Dok, berkaitan dengan banyak sekali nih sekarang kan kondisi angka COVID di Balikpapan sendiri kan masih terbilang cukup tinggi ya, Dok ya. Beberapa waktu lalu mungkin kita pernah mendengar ada penggalangan menggalang donor untuk yang namanya plasma konvalesen. Nah, sebetulnya dokter mungkin boleh sedikit terkait dengan plasma konvalesen ini mungkin bisa disampaikan ke sahabat RSPB. Sebetulnya plasma konvalesen itu apa sih, Dok? Ya, jadi gini. Plasma konvalesen itu sebetulnya kan cairan darah. Cairan darah. Plasma itu adalah cairan darah kita, ya. Darah itu kan terdiri dari cairan dan sel. Ya, sel itu ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada trombosit. Kayak kopi lah. Kalau kopi kita diamin, ada ampas. Nanti akan ada ampasnya. Nah, yang atas itu kan cairan bening ya. Sama, darah kalau kita biarin, jadi yang merah turun, nanti yang atas bening, cairan kuning bening. Nah, itu yang kita sebut plasma. Nah, di dalam plasma itu terkandung antibodi. Antibodi itu tempatnya di situ. Ya. Nah, kita tahu bahwa pasien COVID ini kan, apalagi yang komorbid, ya, dia pada kondisi bahwa dia bisa dibilang pertahanannya ini minimal. Kalau nunggu dia muncul IgG-nya atau ini lama, sedangkan dia klinisnya sudah memburuk misalnya. Jadi biar cepat kita kasih deh yang udah jadi dari penyintas COVID, yang sudah sembuh, yang di dalam tubuhnya sudah ada antibodinya, kita ambil, kita berikan ke pasien. Singkatnya demikian. Tapi apa setiap semua penyintas COVID itu layak untuk menjadi pendonor atau bagaimana, Dok? Ada persyaratan-persyaratan? Ya, dan ternyata tidak, ya. Karena tidak semua pasien penyintas COVID itu muncul antibodinya. Nah, ini mungkin sekalian saya jelaskan ya. Betul. Kita menghargai semangat dari para yang kalau dulu OTG ya, orang tanpa gejala, yang gampang ininya lah, orang tanpa gejala tapi dia terkonfirmasi COVID atau sudah terkonfirmasi COVID dengan gejala ringan dan dia isolasi mandiri. Nah, orang-orang yang demikian ini antibodinya mungkin ada, tapi kecil. Jadi ini kan kita mau kasih ke pasien yang sedang berjuang nih. Di luar negeri itu bisa terlacak. Jadi plasma yang diberikan ke pasien itu, si pendonor ini klinisnya harus lebih berat daripada yang diberi. Tapi kan kita susah ya kayak gitu ya. Jadi makanya kenapa kalau di PMI Balikpapan yang ter-screening adalah penyintas COVID yang pernah dirawat di rumah sakit dengan gejala sedang dan berat. Harapannya titer antibodinya tinggi sehingga bisa melawan. Saya tidak hanya bicara begini karena kita bicara dengan data, ya. Jadi memang saya sudah melakukan penelitian kecil-kecilan lah, ya. Dari 100 yang periksa antibodi, 100 yang reaktif nih, ya. Waktu itu kita lanjutkan penelitian karena masih yang kualitatif. Jadi kalau syaratnya yang untuk konvalesen ini harus kita titer atau kita encerkan. Kalau nanti dititer atau diencerkan negatif nggak bisa. Oh, jadi memang harus diencerkan berkali-kali dan masih tetap terdeteksi gitu ya, Dok ya? Jadi dari 100 orang itu kita cek antibodinya, langsung kita titer semua. Ternyata dari 100 orang itu yang antibodinya cukup hanya 30 orang.
Oh, Jadi yang 30% aja ya dok ya berarti? iya 30% kurang. Itu dia antibodinya kurang atau kecil atau mungkin tidak cukup. Jadi hanya 30 orang yang layak untuk menjadi donor konvalesen. Konvalesen. Ya. Jadi ya mohon maaf kalau misalnya kita bisa aja sih ngasih, oh ya kamu ada antibodinya, kita ambil. Tapi kan kalau tidak ada manfaatnya buat Nggak, malah pasien tidak untuk efektif apa? mungkin ya, dok, Malah kita ingat ya, karena donor konvalesen ini kan tetap donor darah, Donor darah. ada transfusi, tetap ada Ada risiko. risiko reaksi transfusi. Jangan sampai manfaatnya kita nggak terlalu dapat, tapi malah Ada si reaksi pasien transfusi ada yang lainnya ya, dok, ya? Gambarannya gini deh dokter Alvin. Misalnya kita punya rumah nih, rumahnya kebakaran hebat. Oke. Terus perlu mobil pemadam kebakaran supaya bisa memadamkan api. Tapi karena nggak datang-datang, kita ambil apar tabung kecil, tuh kita semprot-semprot. Iya. Ya mungkin apinya akan padam sedikit, tapi akan muncul lagi dan tidak akan memadamkan Api. kebakaran itu. kebakaran. Nah, gambarannya seperti itulah. Itu ya dok ya. Kita memberikan sesuatu tapi nggak berguna. Sekarang ini, ibaratnya kalau ada pasien periksa nih, Iya. penyintas COVID kan kontrol nih. Mata saya hijau nih kalau ada yang kadarnya di atas 100. Oh. Pasti saya kejar. Iya. Mau nggak beliau-beliau ini bisa menjadi calon donor konvalesen? Kalau untuk donor konvalesen ini untuk pendonornya sendiri bisa diulang beberapa kali dokter atau bagaimana? Satu kali itu saja? Nah gini, tadi saya bilang bahwa kadar antibodi ini tidak menetap. Semakin lama akan semakin Akan turun ya dok? Biasanya setelah 6 bulan sudah tidak efektif. Oh. Ya, jadi ada dua metode ya untuk donor ini. Ada yang aferesis dengan mesin. Kalau aferesis ini, jadi darahnya diambil, plasmanya diambil, yang tidak dibutuhkan kembali ke donornya. Oh ya. Ini bisa dilakukan 14 hari kemudian. Jadi 2 minggu sekali bisa sudah. donor. Dengan Aferesis. tadi Ya. ya, dok ya. Ada juga satu lagi dengan konvensional. Jadi seperti donor biasa, hanya yang diambil 450 cc. Nah, karena ini yang kita ambil darah semua, jadi bisa mengulang lagi setelah 10 minggu. Oh, Jadi kalau untuk sekitar konvensional ya 2 paling mingguan, cuma 2 2 kali. bulan lebih ya, dok ya? 2 kali donor. Nanti setiap dia mau donor kita cek antibodinya cukup atau enggak gitu. Kira-kira nih kalau misalnya juga selain tadi juga memang banyak yang datang ke PMI untuk mendonorkan sebagai calon donor konvalesen tadi dokter. Kira-kira terlepas dari semangat mereka, niat mulia mereka, kira-kira kalau akan berpengaruh tidak pada saat kita mendonorkan kan ini ada antibodi yang keluar nih, otomatis nanti yang terkandung di dalamnya akan menjadi lebih turun lagi. Enggak dong. Oh, enggak ya, tidak seperti itu ya. Enggak. Jadi tetap niat ikhlas. Jangan takut. Jangan takut darahnya habis. Jangan takut antibodi yang ada di tubuh kita jadi malah jadi berkurang gitu. Malah jadi nanti kalau malah saya donorkan malah saya jadi terpapar lagi, lebih mudah terpapar karena tidak punya proteksi gitu. Enggak. Enggak ya dok ya. Seperti itu. Ya kemungkinan mungkin banyak juga sahabat RSPB juga yang memang kadang-kadang mungkin dia sebagai statusnya adalah sebagai penyintas gitu. Iya. Tapi dia juga khawatir pada saat nanti mungkin sebetulnya mungkin dia titernya cukup, tapi setelah dia mau mendonorkan khawatir ada kekhawatiran yang seperti tadi gitu loh dok. Orang yang diambil berapa cc coba? Darah kita 45 liter kan? Iya. Yang diambil cuma 450. Jadi hanya itu pun total. 10, berarti mungkin 10% lah ya, 7%-nya plasma lah ya. kita itu hanya sekitar 250 cc. Habis itu minum segelas Udah tergantikan lah, insya Allah ya. Jangan khawatir. Dok, nah berkaitan dengan menarik sekali ini terkait plasma konvalesen nih. Kalau misalnya yang namanya plasma konvalesen tadi donornya sudah kita berikan kepada kepada pasien yang membutuhkan gitu ya. Kebutuhan untuk mencari donor dari plasma konvalesen itu ada beberapa persyaratan. Sebetulnya kalau kita berbicara persyaratan untuk yang pendonor plasma konvalesen itu apa aja sih dok? Kalau apakah sama seperti donor darah pada umumnya atau? Ya, ini mungkin moga-moga yang pernah dirawat di RSPB juga mendengar ya. Karena kita cukup banyak ini ya, ruangan kita terpakai untuk merawat pasien COVID ya. Ada berapa, Dr. Alvin? Sekitar 90 ya dok ya? 90 tempat tidur yang kita dari kurun waktu bulan Mei sampai sekarang pastinya alumnusnya banyak. Alumnusnya banyak. Nah, kita bisa beramal, bisa beribadah atau beramal tanpa modal ibaratnya ya. Karena ini
ini saatnya kita berbagi dengan orang lain. Nah, bagi para penyintas COVID yang pernah dirawat di RSPB ataupun di rumah sakit yang lain, nah ini kriterianya. Yang jelas harus sudah pernah terkonfirmasi COVID, ya. Sebaiknya kurang dari 3 bulan. Oh, sebaiknya Karena kurang dari 3 bulan ya, Dok? paling bagus itu setelah 1 bulan sampai 3 bulan. Itu antibodinya lagi bagus-bagusnya. Ya. Dan bisa menunjukkan bukti bahwa dia pernah terkonfirmasi PCR hasilnya positif dan hasil yang negatif. Jadi sudah ada hasilnya. Syaratnya adalah dia sudah bebas gejala 14 hari atau negatif setelah 14 hari atau 1 bulan setelah dia terkonfirmasi positif. Itu dulu yang pertama. Yang kedua syaratnya adalah laki-laki diutamakan. Oh, diutamakan. Boleh perempuan tapi belum pernah hamil. Nah, kenapa ini, Dok? Nah, ini dia. Kenapa, ya? Karena bukan berarti kita juga banyak pasien-pasien yang penyintas-penyintas itu perempuan yang memang kadang sudah pernah melahirkan. Ya, gitu. betul. Jadi kenapa gini, nih, Dokter? kalau perempuan yang sudah pernah hamil, ini istilahnya sudah tercemar dengan antigen suami atau bahkan anak-anak kan hasil ada DNA suami juga. Sudah ada percampuran lah material dari suami. Nah, khawatirnya sudah ada antibodi terhadap komponen yang berasal dari suami atau anak. Yang paling gampang misalnya anti HLA, anti human leukocyte antigen. Ada anti HNA, ada anti HPA. Nah, itu kalau misalnya seseorang itu positif terhadap anti HLA itu, maka itu akan memberi pengaruh yang tidak baik atau buruk terhadap si pasien. Si wanita yang pernah hamil ikut donor konvalesen. Tapi kayak di luar negeri ada pemeriksaannya, Dr. Afin. Di sini sementara mahal banget. Oh, gitu. Iya, kalau di luar negeri atau kita mau donor diperiksa item-item tersebut dan hasilnya negatif, boleh donor, nggak masalah. Masalahnya itu nggak bisa diperiksa di sini dan biayanya jutaan. Nah, daripada gitu kan mending yang gampang, udahlah yang belum pernah hamil lah gitu. Nah, itu ya, Dok, ya. Itu jadi syarat-syaratnya tadi ya, Dok, ya. Kemudian umurnya 18 sampai 60. 18 sampai 60. Berat badan kurang lebih dari minimal 55 kg. Punya penyakit nggak apa-apa, komorbid bisa diabetes atau hipertensi, yang penting terkontrol. Terkontrol ya. Dan tidak dalam terapi insulin. Nggak masalah. Baik. Nah, itu alurnya itu kita cek dulu. Boleh ceknya mandiri, misalnya saya tak cek ke lab RSPB misalnya, saya cek antibodi saya cukup atau enggak. Atau boleh datang langsung ke PMI. Cek nanti kita cek. tadi udah lewat pemeriksaan darah ya, Dok? Ya, pemeriksaan darah. Nanti kita lihat antibodinya cukup atau tidak. Kalau cukup, nanti gitu kita arahkan untuk screening selanjutnya. Karena kan harus terbebas dari 4 penyakit ya, hepatitis B, C, HIV, dan sipilis. Kalau itu lolos sudah siap. Jadi sekarang memang kita lagi kejar-kejaran kan, yang perlu banyak, yang donornya sedikit. Jadi makanya mungkin kesempatan ini kalau ada teman-teman yang pernah jadi penyintas COVID, pernah dirawat di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, kalau ada yang belum jelas boleh datang ke lab, boleh kontak saya, nanti kita jelaskan. Nah, nanti dijelaskan sama Dr. Suryani. Kira-kira selain juga insya Allah jadi amal jariah ya, Dok, ya? Betul. Amal jariah, tapi juga membantu sesama nih gitu ya kan, membantu orang yang memang membutuhkan, sedang berjuang melawan COVID dalam kondisi yang memang kondisinya berat biasanya yang seperti ini ya, Dok, ya. Jadi bisa nanti langsung datang ke Rumah Sakit Pertamina Balikpapan bagian instalasi laboratorium, ketemu kalau misalnya nanti mau diskusi lebih lanjutnya sama Dr. Suryani di sini. Demikianlah bincang-bincang kita bersama narasumber kita, Dr. Suryani Trismiasih, spesialis patologi klinik, dengan materi plasma convalescence. Insya Allah kita nanti akan berjumpa kembali untuk berbincang bersama beliau lagi dalam materi vaksinasi dan juga pemeriksaan antibodi pasca vaksinasi. Saya akhiri, terima kasih. RSPB melayani sepenuh hati, terdepan dengan akhlak.